Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Sungguh tega, bayi perempuan dalam kondisi hidup ditelantarkan di semak-semak di Desa Sauhiring, Kabupaten Sinjai. Pasangan suami istri di Kabupaten Goa diringkus polisi karena mencuri. Modus keduanya yakni pijat refleksi pada korban. Antrean pemohon pembuatan SKCK membludak. Sejumlah petugas di Kabupaten Bulukumba jatuh pingsan akibat kelelahan. Pasangan suami istri di Kabupaten Goa diringkus polisi karena mencuri dan modus keduanya yakni menawarkan pijat refleksi pada korban. Saat keadaan lengah, pelaku suami mencuri sejumlah barang milik korban. Suami istri warga desa Parangmalengu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa ini tak berkutik kala diringkus tim Resmo Polda Sulawesi Selatan di rumahnya. Pria berusia 33 tahun dan istrinya berusia 37 tahun harus berhadapan dengan hukum karena diduga melakukan pencurian dengan modus menawarkan pijat refleksi pada warga di Kabupaten Sinjai. Kepada penyidik, tersangka mengaku aksinya dilakukan saat sang istri memijat korbannya di ruang tamu. Sementara suami berpura-pura izin ke toilet dan mencuri barang korban seperti kartu ATM dengan kode PIN yang ditempel serta sebuah ponsel. Mereka berkeliling satu areal, satu wilayah, kemudian melihat ada calon korban, menawarkan pijat refleksi. Ketika sudah masuk ke dalam rumah, si istri ini menawarkan pijat refleksi sementara suaminya meminta izin kepada calon korban, meminta izin ke toilet. Pada saat ke toilet dia melihat situasi rumah, di mana barang berharganya di situ berada diambil. Akibat perbuatan tersangka, korban alami kerugian mencapai 24 juta rupiah. Kedua pelaku mengaku sudah 2 kali mencuri. Kini keduanya masih dalam pemeriksaan di Polres Sinjai. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Goa. Dua pencuri dengan modus hipnotis menggasak uang dan perhiasan senilai hampir 100 juta rupiah di Kota Makassar diringkus polisi. Para pelaku mengelabui korbannya dengan berpura-pura mampu melihat dan menyembuhkan penyakit saat berada di dalam angkutan umum. Seorang pria, pelaku pencurian dengan modus hipnotis mendatangi sebuah gerai penjual emas di Kota Makassar. Pelaku itu melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan kartu debit ATM milik korban yang dikelabuinya. Aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulawesi Selatan yang menerima laporan dari korban akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil meringkus pelaku berinisial AA, 43 tahun, di sebuah gerai ponsel di kawasan Kota Makassar. Kanit Resmo Polda Sulawesi Selatan mengatakan kedua pelaku menggasak uang dan perhiasan milik wanita lansia. Korban awalnya bertemu para pelaku di dalam angkot sepulang dari bank. Pelaku kemudian berpura-pura melakukan pengobatan alternatif. Saat korban lengah, korban diarahkan untuk memasukkan ATM, PIN, serta perhiasan ke dalam amplop untuk didoakan. Namun, amplop itu ditukar dengan amplop kosong. Saldo rekening korban dan perhiasan emas dengan total hampir 100 juta rupiah raib. Melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan modus hipnotis. Itu modusnya beraksi bagaimana, Pak? Jadi mereka ini ada 3 orang sesuai dengan perannya masing-masing. Yang pertama orang yang berperan sebagai supir. Di supir angkot ini dia mencari calon korban. Kemudian di dalam mobil angkot tersebut sudah ada lagi temannya yang dia berpura-pura sebagai pengobatan non-medis atau alternatif. Kemudian yang diambil itu? Yang diambil pada korban adalah barang berharga seperti perhiasan dan kartu ATM. Kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa di Samarinda pada 2018 dan 2022 lalu. Polisi masih memburu seorang pelaku lain yang berperan sebagai sopir angkot. Raisa Abu melaporkan dari Makassar.
Antrean permohonan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di sejumlah daerah membludak. Di Kabupaten Bulukumba, sejumlah petugas jatuh pingsan akibat kelelahan melayani pembuatan SKCK. Tim medis merawat petugas Polres Bulukumba yang jatuh pingsan saat melayani pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) Selasa siang. Diduga, petugas alami kelelahan lantaran pemohon SKCK yang membludak sejak pekan lalu seiring kewajiban bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk melengkapi dokumen sebelum batas akhir 22 September. Jika dokumen tidak lengkap, kelulusan mereka otomatis gugur. Di Bulukumba, jumlah P3K yang lolos mencapai 4.800 orang. Sementara kapasitas petugas kepolisian hanya mampu menerbitkan sebanyak 300 hingga 500 SKCK per hari, meski sudah lembur hingga dini hari. Operator yang sempat pingsan karena yang bersangkutan memang ada mengalami sakit. Sebelumnya juga pelayanan SKCK ini sudah melebihi dari batas waktu yang ditetapkan. Namun demikian kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik. Baik itu hari Sabtu, hari Minggu kita juga tetap buka. Bahkan semalam sampai jam 2 pagi masih kami terus melayani. Meski pelayanan sempat terganggu karena petugas kelelahan, Polres Bulukumba memastikan tetap memberikan pelayanan maksimal. Mereka berharap pemohon dapat lebih tertib agar proses penerbitan SKCK berjalan lancar. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Mencekam Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros terjadi penyanderaan penumpang bandara hingga pesawat terbakar. Namun semua itu hanya latihan penanggulangan keadaan darurat skala penuh. Kegiatan ini dilakukan untuk menguji kesigapan personel dan prosedur penanganan jika terjadi keadaan darurat di bandara. Pesawat terbakar. Hingga terjadi penyanderaan penumpang terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros Selasa siang. Keadaan darurat di bandara ini untuk melatih 462 personel dari berbagai instansi terlibat dalam latihan penanggulangan keadaan darurat PKD 2025. Simulasi dilakukan mendekati kondisi nyata, mulai dari koordinasi, komunikasi hingga komando antar unit dan instansi komunitas bandara. Latihan ini tujuannya adalah bagaimana menguji koordinasi dan komando sebagai suatu bentuk kesiapan kami sebagai pengelola bandara di dalam menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan di bandara ini. Tentunya dalam pelaksanaan latihan ini kami juga bersama-sama dengan stakeholder, kita mendukung stakeholder dari TNI, dari kepolisian maupun dari kesehatan dan teman-teman lainnya dari petugas bandara dan sebagainya dalam rangka mensukseskan kegiatan. Jadi kegiatan rutin 2 tahunan yang dilakukan ini tujuannya pertama bagaimana kita menguji kesiapan bandara di dalam operasional. Latihan yang rutin dilakukan ini tak mengganggu operasional bandara. Seluruh layanan penerbangan dan penumpang tetap berjalan normal. Dengan latihan ini, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin diharapkan semakin siap menghadapi situasi darurat sekaligus meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. Raisa Bu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ratusan warga memadati rumah jabatan Bupati Pangkep mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain mengikuti pengajian, warga juga menanti pembagian ember Maulid berisi telur dan makanan. Ratusan warga langsung berebut antrean usai mengaji peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Demi mendapatkan pembagian ember. Sejak Selasa pagi, warga sudah berkerumun di sekitar halaman rumah jabatan Bupati Pangkep untuk mendapatkan kupon penukaran. Namun karena jumlah warga yang membludak, proses pembagian sempat tidak terkendali. Beberapa ember terlempar dan berpindah tangan di tengah kerumunan.
Meski demikian, sebagian warga yang berhasil mendapatkan ember tetap bersyukur atas kegiatan ini. Bagaimana? Sempat berebut ya? Sempat, Tapi alhamdulillah dapat. alhamdulillah dapat. Gimana perasaannya dapat? Bahagia. Bahagia ya. Harapannya, Bu, di kegiatan-kegiatan seperti ini? Masih berharap ya ada kegiatan tahun depannya mungkin? Ya masih berharap. Mudah-mudahan ke depannya masih masih bisa dapat lagi. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.